Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Putra Balansa, nomor induk mahasiswa 190611643340 dari Offering PPKRG 2019. Di sini pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, saya akan menjelaskan pembelajaran direct dan indirect teaching. Yang pertama adalah pembelajaran direct atau pembelajaran langsung. Direct instruction adalah suatu model pembelajaran dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik. Dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Jadi pembelajaran direct atau langsung ini strategi yang menempatkan guru sebagai pemegang kontrol utama dalam pelaksanaan pembelajarannya. Dan pembelajaran direct ini sangat sesuai bila digunakan untuk belajar keterampilan dasar gerak. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran direct atau langsung. Pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Jadi guru menyampaikan penunjang atau tujuan awal dalam pembelajaran. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Ini guru memberikan arahan untuk pengetahuan dan keterampilan yang akan dipelajari. Yang ketiga, membimbing pelatihan. Guru melakukan bimbingan kepada siswa. Keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Jadi guru bisa mengecek pemahaman siswa satu persatu atas bimbingan dan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya. Yang kelima adalah memberikan kesempatan untuk latihan mandiri. Jadi selain guru sebagai kontrol utama, siswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan latihan mandiri. Kelebihan pembelajaran direct atau langsung. Membuat inti materi bisa tersampaikan dengan jelas, karena yang memegang kendali adalah guru atau pendidik. Digunakan dalam kondisi lingkungan kelas yang besar maupun kecil. Jadi pembelajaran direct ini bisa menyesuaikan dengan keadaan besar maupun kecil. Yang ketiga, bisa menstimulus siswa untuk tertarik terhadap suatu mata pelajaran atau konsep tertentu. Jadi ketika siswa tersebut yang sebelumnya tidak tertarik dalam mata pelajaran yang akan dijelaskan, guru atau pendidik harus membuat suasana yang menyenangkan agar siswa menjadi tertarik terhadap suatu mata pelajaran tertentu. Yang keempat, digunakan untuk menjelaskan suatu informasi kepada siswa yang kurang berminat dalam membaca dan siswa yang kurang mampu dalam mengartikan suatu informasi. Jadi di dalam pembelajaran ini, siswa yang kurang minat dalam membaca bisa mendengarkan penjelasan dari pendidik atau guru, dan siswa yang kurang mampu dalam mengartikan suatu informasi bisa dijelaskan pemaparan dari ilmu pengetahuannya. Adapun kekurangan pembelajaran direct atau langsung, tidak semua siswa bagus dalam mengolah informasi seperti mendengarkan dalam apa yang disampaikan oleh guru. Jadi biasanya ketika mendengarkan itu lama-kelamaan akan hilang jika tidak diterapkan. Yang kedua, penerapan pembelajaran ini guru akan kewalahan dalam menentukan kapasitas, pengetahuan dasar, dan kekuatan siswa. Jadi guru tidak mampu untuk mengetahui bagaimana karakteristik
semua siswa, karena semua siswa itu karakteristiknya berbeda-beda. Yang ketiga, pembelajaran langsung bersifat pasif, karena yang berperan utama adalah guru dan siswa hanya sebagai pendengar atau bisa disebut pasif. Berikutnya yang kita bahas, yang kedua adalah pembelajaran indirect atau tidak langsung. Pembelajaran indirect atau tidak langsung merupakan kebalikan dari pembelajaran direct atau langsung. Pembelajaran tidak langsung lebih banyak berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka kecepatan belajar ditentukan oleh siswa itu sendiri. Sehingga siswa tidak diharuskan menyelesaikan secepatnya bagian-bagian yang sulit dipelajari. Hal ini harus diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru dalam menentukan metode pembelajarannya agar sesuai dengan sistem tersebut. Jadi pembelajaran indirect ini guru dan siswa berbagai peran seperti itu dalam proses pembelajarannya. Dan pembelajaran indirect atau tidak langsung ini sesuai untuk pembelajaran yang mengarah pada cara belajar, keterampilan sosial, dan perasaan siswa. Pelaksanaan pembelajaran direct atau tidak langsung ini biasanya terkait dengan observasi-observasi seperti itu. Yang pertama dengan melakukan observasi terhadap objek pelajaran. Jadi siswa dituntut untuk mandiri dalam mengembangkan suatu pembelajaran. Setelah melakukan observasi, yaitu dengan menganalisis fakta. Jadi observasi tersebut harus dianalisis fakta atau bukti-buktinya agar pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga, dapat disimpulkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Ini adalah pengumpulan hasil observasi dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, bisa melakukan penyimpulan hasil pengamatan. Yang keempat, harus menjelaskan hasil yang ditemukan. Dari ketiga tahap tersebut dijadikan satu dan dijelaskan apa yang telah ditemukan yang sudah dianalisis faktanya. Kelebihan pembelajaran indirect atau tidak langsung dapat meningkatkan kreativitas siswa, dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memperoleh dan memahami informasi dengan sendiri, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, karena mereka harus mendapatkan informasi sendiri, guru hanya membimbingnya, dapat meningkatkan keaktifan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi siswa yang dulunya tidak aktif atau kurang aktif dalam pembelajaran indirect ini, siswa akan menjadi lebih aktif karena kegiatannya hampir mengarah ke siswa, guru hanya mendampingi saja. Kelemahan pembelajaran indirect atau tidak langsung. Strategi pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna, karena ini dilakukan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, siswa dapat menjadi kurang kendali karena kurangnya kontrol dari guru. Ya, bisa kita ketahui bersama ketika siswa sudah melakukan observasi selalu kurang kontrol dari guru, siswa menjadi hilang kendali atau kurang kurang efektif lah. Tapi itu semua tergantung dari siswa dan guru itu sendiri untuk menanganinya. Yang ketiga, hasil pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran tidak langsung sulit diprediksi karena kemampuan siswa tidak sama. Yang keempat, strategi pembelajaran tidak langsung kurang sesuai untuk pembelajaran menekankan kepada penyajian informasi secara detail. Jadi untuk penyajian informasi secara detail ini lebih ke pembelajaran direct atau pembelajaran langsung.
Baiklah, itu materi direct dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.